Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam kegelapan dan ketakutan, kita tidak membutuhkan sesuatu yang lain kecuali terang. Terang menjadi secercah harapan bagi mereka yang sudah terlalu lama diselimuti kegelapan. Setiap orang tentu pernah masuk dalam awan hitam yang begitu pekat dalam kehidupannya. Misalnya ketika dokter berkata kanker ganas harus dioperasi. Kegelapan yang sama menyelimuti ketika perceraian yang tidak dikehendaki menjadi kenyataan. Ketika harus melihat kenyataan bahwa sosok yang terbujur kaku di peti mati adalah orang terdekat dalam hidup kita, bahkan tumpuan hidup kita. Ketika mendengar laporan bulanan bahwa bisnis kita terus merugi dan diambang kebangkrutan. Kegelapan yang sama kita alami ketika kita membayangkan masa depan yang tidak menentu. Khawatir karena belum dapat jodoh. Berkelahi karena perebutan harta warisan orang tua. Karena persoalan keluarga yang tak kunjung selesai. Cemas karena usia tua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyukai kegelapan. Kita sama sekali tidak tertarik dengan awan hitam pekat. Namun apa boleh buat, ia datang seperti tamu tak diundang dan mengobrak-abrik hidup kita. Ritme hidup kacau, emosi turun naik tak terkendali. Suatu kehidupan yang benar-benar melelahkan. Kegelapan ini kerap membuat sebagian orang menyerah dan putus asa. Dan bila kegelapan ini terus menghantui kita, saat ini Tuhan mengajak kita supaya jangan takut. Pesta Natal bukanlah pesta yang membawa kegelapan. Pesta Natal adalah perayaan sukacita, harapan dan damai. Pesta yang membawa kesukaan kepada dunia yang diliputi oleh kegelapan dan kecemasan karena Yesus lahir dan hidup di tengah-tengah kita sebagai cahaya. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Karena Yesus lahir sebagai cahaya, maka ada banyak perhiasan Natal di rumah, di kantor, atau di jalan-jalan yang terdiri dari lampu berwarna-warni bergambar bintang yang bersinar dan kartu-kartu Natal dengan cahaya gemerlapan yang kemilau. Hal yang sama muncul di Bethlehem, di tempat kelahiran Yesus. Di sana kita menemukan sebuah lukisan bintang di tengah-tengah kandang. Mengapa dalam bentuk gambar bintang Tuhan lahir sebagai cahaya? Tujuannya adalah supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan dan tidak berjalan di dalam kegelapan. Dalam Injil dikatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Cahaya Yesus bersinar begitu kuat, sehingga kegelapan tidak mampu menguasainya dan krisis kehidupan tidak sanggup mengalahkannya. Sebab itu hanya dengan menerima Tuhan dan mengikuti cahayanya, kita akan mampu keluar dari krisis hidup yang menekan. Dengan cahaya sabdanya, Dia akan membuka jalan pikiran, jalan perasaan dan jalan kehendak kita untuk mengatasi krisis dan kesulitan yang kita alami. Sebab itu saudara-saudari, terimalah Yesus di dalam hatimu dan ikutilah cahayanya dalam hidupmu. Sebab Dia setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di tengah krisis dan cobaan hidup apapun, Tuhan senantiasa mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru dunia,
pada tempat kita hidup dan bekerja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal adalah harapan. Yesus adalah harapan. Tanpa harapan kita akan mati. Potensi kita akan mati. Impian kita akan mati. Tanpa harapan kita akan tergoda untuk putus asa ketika kesulitan datang. Tanpa harapan kita akan memilih untuk menyerah kalah dan membiarkan diri terpuruk. Biarkan Yesus memberi harapan bagi kita. Ketika bisnis Anda tampaknya tak terselamatkan lagi, izinkan Yesus memberi harapan dan jalan terindah bagi Anda. Ketika pernikahan dan keluarga Anda tampaknya tidak mungkin dipersatukan kembali, ketika penyakit menggerogoti Anda tampaknya tak mungkin disembuhkan, ketika hidup Anda kacau berantakan dan rasanya tidak mungkin dipulihkan lagi, ketika Anda terikat dengan pelbagai macam dosa dan rasanya tidak mungkin bebas dari belenggu tersebut, saudara-saudari, izinkan Yesus memberi harapan bagi Anda. Lupakah kita bahwa Mesias datang di saat umatnya sedang dalam masa ketakutan dan kegelapan? Tidakkah kita sadar bahwa ketika Mesias hadir dalam hidup kita, babak baru dalam kehidupan sedang dimulai? Bersiaplah melihat kejutan demi kejutan ketika terang itu datang, menghangatkan, mengusir kegelapan, dan memberi harapan. Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak berjanji bahwa jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji untuk selalu memberikan kekuatan. Jangan takut, jangan pernah menyerah, dan jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan selalu ada ketika kita datang dengan hati yang menyembah. Mukjizat Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang setia dan percaya. Marilah saudara-saudari menjadikan hari Natal sebagai hari berrahmat untuk membawa kesukaan dan damai sejahtera di dalam hati setiap orang, dan membuat setiap orang memiliki tempat di dalam hati serta hidup kita. Selamat Hari Raya Natal.